Jangan khawatir kalau cabenya lama pertumbuhannya teman-teman. Itu kalau saya pribadi tidak masalah. Jadi kalau misalnya sekarang memang cuacanya tidak memungkinkan untuk tanaman itu sendiri melakukan pertumbuhan, maka jangan dipaksa teman-teman. Sebelum nonton video ini, ayo yang belum subscribe, monggo di subscribe dulu. Oke teman-teman, kalau nengok video ini ketahuan ya saya mau ngapain. Ya teman-teman, sekarang saya mau buang uang ini ya. Bisa dilihat warnanya, yang ini kuning-kuning, ini hidrokarate teman-teman. Terus kalau yang ini, nah ini ada hijau sama ada putih teman-teman. Ini grower sama saprodap ini teman-teman. Nah itu yang hijau itu grower, yang putih saprodap. Jadi ketiga pupuk ini, kenapa saya tadi bilang buang uang, karena harganya ini lumayan ini teman-teman. Tapi kalau kita belinya per sak ya, kalau satu sak kan ya sekitaran 900-an sekian yang growernya, terus yang saprodapnya itu 700-an kalau nggak salah. Kemudian yang hidrokarate ini per 25 kilonya itu kalau nggak salah 400 sekian gitu teman-teman. Jadi kalau saya belinya satu sak ini udah berapa juta ini teman-teman ya. Tapi karena ini saya belinya kiloan jadi agak ringan. Oke teman-teman, jadi cabai ini sudah berusia 1 bulan dan kebetulan dari tanam sampai sekarang belum ada dipupuk teman-teman. Baru dicor, udah 2 kali ngecor ini teman-teman. Jadi dasaran pupuknya itu kemarin hanya berupa pupuk kandang teman-teman. Kemudian saya semprot dengan urin kelinci. Bisa ditengok videonya, kalau yang belum nonton ditonton dulu itu ya. Sekarang kondisinya sudah seperti ini ya teman-teman. Nampaknya memang agak kurang subur ini teman-teman. Ya gimana mau subur, karena tanahnya itu kering terus teman-teman. Jadi akarnya tidak bisa menyerap unsur hara dengan maksimal, walaupun sudah saya lakukan pengocoran. Tapi setiap saya melakukan pengocoran, terus besoknya itu panasnya minta ampun, campur angin. Nah itu sangat berpengaruh sekali terhadap pertumbuhan si tanaman teman-teman. Jadi hari ini saya melakukan pemupukan di lubang tanam teman-teman, atau bisa dikatakan pupuk suntik ya teman-teman, untuk menopang atau menunjang ketersediaan unsur hara teman-teman. Kemarin kan belum pernah saya pupuk kimia ini teman-teman, dasarannya hanya pupuk kandang, tidak ada pupuk kimia yang saya berikan. Nah oke ya teman-teman, tadi kan sudah saya perlihatkan itu jenis pupuknya ada 3 ya. Ada hidrokarate plus boroni, kemudian ada saprodap, dan ada NPK grower teman-teman. Jadi ketiga pupuk itu saya gunakan karena ada alasannya teman-teman, tidak melulu saya melakukan pemupukan gitu aja. Oke teman-teman, yang pertama kita bahas dulu pupuk hidrokarate ya teman-teman. Jadi pupuk ini mengandung 15,5% nitrogen, 26% kalsium oksida, dan ada tambahannya boron sebesar 0,3%. Walaupun boronnya kecil, tapi sangat berpengaruh ini teman-teman. Kecil-kecil cabai rawit kalau boron ini saya katakan. Nah jadi si nitrogen itu berupa nitrat teman-teman, yang nantinya akan sangat cepat tersedia oleh tanaman. Nah kalsiumnya dia bisa membantu menjaga ketahanan terhadap serangan hama penyakit teman-teman, karena sel-sel yang ada di tanaman itu diperkuat sama si kalsium teman-teman. Nah kemudian yang terakhir ada boron. Walaupun kandungan boron ini sangat kecil sebesar 0,3%, tapi ini yang membuat pupuk ini sangat, kalau saya katakan sangat spesial teman-teman. Kenapa?
Karena secara teori boron itu bisa membantu mentranslokasikan semua unsur hara yang berada di dalam tanah menuju ke tubuh tanaman, teman-teman. Kalau kita artikan misalnya kalau sepeda motor itu olinya, teman-teman. Kalau nggak ada oli ya nggak bakalan bisa hidup itu motor. Hidup pun nanti lama-lama akan rusak. Nah, seperti inilah keadaan si boron, teman-teman. Dia memperlancar atau melumasi sel-sel tanaman itu agar penyerapannya lebih sempurna, lebih efisien, teman-teman. Nah, itu tadi penjelasan pupuk hidrokarate ya, teman-teman. Kemudian yang kedua kita bahas pupuk saprodapnya, teman-teman. Nah, saprodap ini memiliki kandungan nitrogen sebanyak 16%, fosfat 20%, dan sulfur 12%, teman-teman. Tadi di hidrokarate sudah ada nitrogennya, kemudian di saprodap sudah ada nitrogennya. Namun kalau di hidrokarate nitrogennya nitrat, di saprodap ini nitrogennya amonium, teman-teman. Kalau amonium itu sifatnya untuk ketersediaan atau untuk stok, teman-teman. Tidak langsung diserap, dia diserapnya perlahan namun pasti. Maka dari itu bisa membuat tanaman itu tumbuh lebih subur. Nah, kemudian fosfatnya seperti yang sudah sering saya katakan, bahwasanya tanaman kecil, tanaman berbunga, tanaman berbuah, dia membutuhkan banyak fosfat, teman-teman, untuk kelangsungan proses fotosintesis agar warna daun lebih hijau, agar lebih subur. Nah, itu butuh fosfat, teman-teman. Kemudian yang terakhir ada sulfur. Sulfurnya ini berfungsi agar tanaman itu semakin sehat. Artinya sering saya katakan bahwasanya unsur sulfur ini dia sifatnya tidak disenangi oleh hama maupun penyakit. Tidak betah hama atau penyakit itu, teman-teman. Ya nggak tahulah, saya belum nanya sama si hama atau penyakit rasanya sulfur ini seperti apa ya, teman-teman. Tapi secara teori seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian kalau sulfur ini alangkah lebih baiknya kita berikan di awal. Apalagi ini tanaman cabai, teman-teman. Kalau misalnya kita telat menggunakan sulfur, nanti bisa berakibat fatal. Bunganya bisa rontok, teman-teman. Makanya sejak dini sulfur itu harus kita berikan untuk tanaman cabai, gitu ya, teman-teman. Nah, pupuk yang terakhir saya gunakan tadi grower ya, teman-teman. Jadi di dalam pupuk grower itu dia mengandung sebesar 15% nitrogen, 9% fosfat, dan 20% kalium, teman-teman. Ini ditambah dengan trace elemen atau unsur mikro. Nah, jadi kalau di kedua pupuk tadi nitrogennya ada yang nitrat dan ada yang amonium, di dalam pupuk NPK grower ini nitrogennya berupa nitrat dan amonium, teman-teman. Jadi seimbang. Ada yang bisa langsung diserap dan kemudian ada yang untuk stok. Artinya bisa untuk dimakan secara perlahan ya, teman-teman. Dia makannya sedikit-sedikit tapi terus ada di dalam tanah itu, teman-teman. Nah, kemudian kenapa kok fosfatnya sangat rendah, cuman 9%? Karena tadi saya sudah menggunakan pupuk saprodap ya, teman-teman. Fosfatnya sudah ada 20% di situ. Nah, kemudian yang terakhir ada kalium. Dia bisa berfungsi sebagai pengatur keseimbangan air, teman-teman. Maka dari itu sekarang musimnya lagi musim kemarau. Jadi kalau kaliumnya kita cukupi, maka ketersediaan air di dalam sel tanaman itu tetap terjaga, teman-teman. Tidak mudah menguap. Itu artinya, teman-teman ya. Di sini kaliumnya tertulis 20% ya, teman-teman. Harusnya pupuk grower ini kan kalau menurut spesifikasi dalam kandungannya itu kalau kaliumnya tinggi kan untuk masa generatif ya, teman-teman. Jadi saya katakan iya, memang betul. Namun di sini saya klarifikasi bahwasanya karena saya sudah menggunakan yang pertama ada hidrokarate, di situ ada nitrogennya, kemudian ada saprodap, di situ ada nitrogen dan fosfat. Nah, disitulah saya mengambil kekurangan fosfat dan nitrogen itu tadi, teman-teman. Kecuali kalau misalnya saya menggunakan grower ini secara tunggal, maka unsur hara yang ada itu tidak seimbang, teman-teman. Nah, mudah-mudahan penjelasan saya tadi bisa dipahami ya, teman-teman.
Jadi pada intinya kalau kita melakukan budidaya apalagi tanaman cabai, tidak perlu mengejar kesuburannya teman-teman. Yang kita perlu lakukan adalah yang pertama harus menyehatkan tanaman itu dulu. Jangan khawatir kalau cabenya lama pertumbuhannya teman-teman. Itu kalau saya pribadi tidak masalah. Karena apa? Tanaman cabai ini sejatinya tanaman yang memproduksi tunas secara terus-menerus teman-teman. Jadi kalau misalnya sekarang memang cuacanya tidak memungkinkan untuk tanaman itu sendiri melakukan pertumbuhan, maka jangan dipaksa teman-teman, atau akan berakibat fatal nantinya. Oke ya teman-teman, mungkin cukup segini dulu video dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam penyampaian, saya mohon maaf ya teman-teman. Cukup sekian dulu, tunggu video saya selanjutnya, dan saatnya saya bilang see you next time. Bye bye.